Hai rekan-rekan semuanya, sahabat-sahabat dimanapun berada. Di video kali ini saya akan membagikan atau men-sharekan bagaimana melakukan konfigurasi terhadap mikrotik untuk membangun VLAN ya. Di sini ada dua perangkat. Yang pertama, pada perangkat pertama ini adalah mikrotik ya, mikrotik router board tipe 951. Sementara yang di sebelahnya ini adalah switch manageable ya, switch management untuk seri CSS ya. Ini tipe RB260 ya, 260 GS. Nah, pada video ini saya akan membagikan bagaimana kita melakukan konfigurasi VLAN ini pada mikrotik dan membuat port pada switchnya ya, sehingga internet yang didapat dari router board ini dapat didistribusikan atau dibagikan ke switch manageable yang sudah diberi port ID untuk VLAN-nya masing-masing. Untuk topologinya seperti ini ya, topologinya seperti ini. Nah, dari router board ini terhubung internet pada Ether 1 dan pada Ether 2 ini akan terhubung ke laptop saya, dan pada Ether 3 ini, Ether 5 pada router board ini modelnya PoE ya, modelnya PoE akan saya hubungkan ke switch manageable pada switch manageable RB260 GS ini pada port 1 yang tipenya PoE juga atau Power Ethernet. Jadi kita tidak perlu lagi menggunakan adapter pada switch ini. Kita tinggal menghubungkan antara PoE yang ada di mikrotik router board ini. Kita akan hubungkan menggunakan kabel UTP menuju ke port 1 pada switch manageable ini ya. Ini tinggal kita cabut saja seperti ini, maka koneksi internet akan putus. Koneksi arus ya, powernya akan putus. Kita bisa hubungkan kembali. Kalau kita mau menghidupkan switch ini, kita tinggal sambungkan ke port 1 ini ya, secara otomatis lampunya akan menyala. Fungsi dari PoE ini untuk mendistribusikan listrik atau arus power, juga bisa mendistribusikan data ya atau internetnya. Jadi saya menggunakan port 5 pada router board dan port 1 pada switch manageable yang mempunyai fungsi PoE ya. Oke, kira-kira seperti ini topologinya. Nanti pada pada port 2 ini akan saya bangun VLAN 10, terus pada port 3 nya akan saya bangun VLAN 20, dan port 4 saya akan bangun ID VLAN 40 ya, 30. Oke, kita bisa konfigurasi. Akan masuk ke router board mikrotiknya terlebih dahulu ya. Oke, langkah selanjutnya kita buka ke Winbox ya. Kita terlebih dahulu kita hubungkan ke internetnya terlebih dahulu ya. Kita koneksikan dulu antara router board dan PC atau laptop saya ini ya. Pastikan bahwa koneksi internet seperti ini. Selanjutnya kita buka Winbox-nya. Oke, kita klik di IP, terus kita koneksikan. Oke, sekarang kita lihat terlebih dahulu interface-nya. Oke, pada interface Ether 5 ini akan saya bangun VLAN-nya ya, akan saya buat VLAN-nya. Maka saya akan beri nama dia VLAN ya, Ether 5 VLAN. Tapi sebelumnya kita cek terlebih dahulu internetnya, apakah pada router board kita ini sudah mendapatkan internet atau belum ya. Kita pastikan saja. Ping 88 ya, ping 8.8.8.8. Oke, internetnya sudah didapat di router board ya, karena sebelumnya router board ini sudah saya konfigurasi terlebih dahulu ya. Sudah saya berikan IP pada masing-masing interface
hanya tinggal membangun virtual LAN-nya atau VLAN-nya saja. Oke, kita lanjutkan. Pada Ether 5 ini saya akan kasih nama dia VLAN ya. Ini saya kasih nama dia VLAN. Oke, terus saya apply. Terus saya bangun di VLAN 5 ini. Saya klik di VLAN ya. Saya tambahkan ini, tambahkan ya. Saya kasih nama VLAN 10. VLAN ID-nya juga saya kasih nama VLAN 10. Terus saya apply. Oke, saya tambahkan lagi dua VLAN-nya ya. VLAN 20 dan VLAN 30. Ini VLAN 20. VLAN ID-nya 20. Terus saya apply. Terus saya oke. Saya tambahkan satu lagi. Ini VLAN 30. Ini VLAN ID-nya 30. Itu saya apply dan saya oke. Jika sudah terbentuk VLAN 3 VLAN ini, kita kembali lihat interface listnya ya. Klik di interface list. Maaf, di interface-nya. Nah, di sini sudah ada ya. Oh, maaf, ada kesalahan. Saya lupa menempatkan interface-nya ya. Ini saya hapus saja dulu. Ini salah. Oh ya, tinggal kita kembali ke sini saja. Kita pindahkan saja dia punya portnya. Maaf. Di sini saya masuk ke Ether 5 ya. Oke, kita perbaiki kesalahan tadi. Oke. Terus VLAN 20 juga kita tempatkan di VLAN 5. Play terus oke. VLAN 30 nya juga sama, perbaiki, kita tempatkan dia di VLAN 5. Selanjutnya kita apply dan oke. Kita lihat interface nya. Nah, hasilnya seperti ini ya. Di VLAN 5 ada 3 VLAN yang dibangun ya di Ether 5 ini. VLAN 10, VLAN 20 dan VLAN 30. Selanjutnya kita memberi IP ya, memberi IP pada setiap VLAN tersebut ya. Kita kasih IP, address, kita tambahkan di sini. IP-nya kita kasih di segmen, maaf, IP 10 ya. IP kelas A saja. 10.10 x10. Maaf, kita kasih 2.1/24. Kita tempatkan ke VLAN 10 ya. Oke, kita play. Oke, terus kita tambahkan lagi 10.10.3.1/24. Kita tempatkan di VLAN 20. Kita play. Oke, tambahkan satu lagi IP-nya 10.10.4.1/24 pada interface VLAN 30. Lalu kita play dan oke. Jika sudah, kita lanjut ke DHCP server ya. Tambahkan DHCP servernya. Ini kita klik DHCP server dari IP, DHCP server. Kita klik di DHCP setup. Kita pilih DHCP interface-nya pada Ether 10, VLAN 10. Kita klik next, next aja sampai selesai ya. Oke, kita tambahkan lagi DHCP setup-nya untuk VLAN 20. Dan next sampai selesai. Kita tambahkan satu lagi untuk VLAN 30-nya. Next sampai selesai.
Oke. Nah, untuk pada sisi router boardnya, pada sisi MikroTik router boardnya sudah kita pemberian interface, sudah kita buat port ID-nya ya, dan kita buat DHCP servernya. Selanjutnya kita konfigurasi pada sisi switch manageable-nya ya. Nah, kita lihat pada topologinya. Setelah tadi kita sudah selesai konfigurasi pada sisi MikroTik-nya ya, router board 951 tadi pada Ether 5 ya. Pada Ether 5 ini akan didistribusikan internet ke switch manageable RB260 tadi ya, melalui Ether 1 atau port 1 ini. Dan saya akan bangun VLAN ID pada Ether 2 atau port 2 ini sebagai VLAN 10. Terus pada Ether 3 atau port 30 ini, port 20 ini, port ID 20 akan dibangun VLAN 20, dan Ether 3 atau port 30 atau port ID 30 ini akan saya bangun VLAN 30. Kira-kira seperti ini ya untuk topologinya. Oke. Selanjutnya saya akan memindahkan kabel dari router board yang ada di Ether 2 ini. Kabel yang ada Ether 2 ini saya akan pindahkan ke Ether 5 atau port yang kelima ya pada switch manageable ini. Saya akan pindahkan kabel ini ke sisi switch manageable-nya dan saya akan hubungkan ke PC saya untuk saya lakukan konfigurasi terhadap switch manageable ini. Oke, saya akan pindahkan terlebih dahulu ya. Nah, ketika saya sudah memindahkan kabel ini ke port Ether 5 atau port 5 atau Ether 5 ini pada switch manageable, maka saya harus memberikan IP secara statik ya, beri IP secara statik pada PC saya ini, karena secara default IP pada switch manageable ini ya berada di segmen 88 ya, 88.1. Buka di sini ya, klik kanan, buka, arahkan ke bawah, kita klik pada advanced network setting, pada Ethernetnya kita klik di sini, terus kita cari edit. Nah, edit sini. Selanjutnya saya klik pada protokol versi 4 ya, di sini ada properties. Saya tambahkan, saya klik use dulu, saya masukkan IP untuk switch manageable ya. Secara default dia berada di segmen 88 ya, 192.168.88.2. Karena PC saya adalah kliennya, maka saya kasih IP-nya 2, sementara pada sisi switch-nya adalah 88.1. Untuk net mask-nya 255. Ke bawah saja kita masukkan saja gateway-nya ya, 88.1. Ini mengarah ke switch manageable ya. Gateway ini mengarah ke IP switch manageable-nya atau manajemen ya, switch manajemen. Oke. Ya, jika sudah, kita coba di sini terhubung network 7 ya. Kita coba masuk menggunakan web browser ya. Kita buka web browser Google Chrome-nya. Terus di sini kita masukkan IP switch tadi ya, 192.168.88.1. Nah, ini cara kita masuk menggunakan web fig ya, web konfigurasi menggunakan websitenya, melewati Google Chrome ya, web browsernya. Enter. Nah, ini kita masukkan admin saja ya. Di sini secara default ya, nama penggunanya adalah admin. Untuk passwordnya sandinya kita
biarkan kosong saja. Oke, kita akan diarahkan kepada tampilan Mikrotik Switch OS ya. Nah, di sini kita harus klik di menu VLAN-nya ya. Menu VLAN-nya di sini port 1 ini kita jadikan sebagai terang yang terhubung ke port atau Ether 5 pada router board kita ya. Jadi kita setting saja di sini. Ini kita enablekan saja, kita aktifkan saja. Terus port 2 juga kita aktifkan. Tiganya, 4-nya, semuanya kalau bisa kita mau diaktifkan, kita aktifkan saja semuanya. Oke, untuk VLAN receive-nya ya, kita klik sini, kita pilih only tag karena dia akan dijadikan sebagai terangnya ya, yang menghubungkan antara switch manageable dan router boardnya atau Mikrotik tadi ya, yang mendistribusikan internet melalui port 1. Selanjutnya di sini kita kasih only tag. Ini juga sama, port 3-nya kasih only tag, only untag, port 4-nya juga only untag. Port 5 tidak, karena kita mau jadikan dia sebagai port konfigurasinya saja ya. Terus di sini kita port 2-nya kita kasih VLAN ID 10, port 3-nya VLAN ID 20, dan port 4-nya VLAN ID 30. Oke, untuk headernya, VLAN headernya di sini kita kasih add missing ya, karena port 1 sebagai terangnya kita kasih add missing. Terus port 2-nya kita kasih always strip, port 3-nya juga sama, kita kasih always strip, port 4-nya juga kita kasih always strip. Lanjut kita apply. Nah, jika sudah, kita masuk ke VLANs-nya di sini sebelahnya. Oke, kita tambahkan ya dengan cara klik pen sini ya, pen. Ini kita kasih VLAN 10, port 1-nya kita kasih add missing, terus di port 2-nya kita kasih always strip, port 3-nya kita kasih not member, port 4-nya kita kasih not member. Oke, selanjutnya kita tambahkan satu lagi, VLAN ID 20. Terus di sini kita kasih add missing juga, add missing ya. Untuk port 2-nya kita kasih not member. Ini port 3-nya kita kasih always strip, port 4-nya kita kasih not member. Tambahkan satu lagi, pen. Ini kita kasih VLAN ID 30. Port 1-nya kita kasih add missing juga, tetap add missing. Port 2-nya kita kasih not member, port 3-nya kita kasih not member, dan port 4-nya kita kasih always strip. Oke, jika sudah seperti ini kita play. Oke, sekarang kita akan melakukan uji coba terhadap port 2, port 3, dan port 4 ya. Apakah sudah dapat diakses maks internet atau belum, atau apakah sudah didistribusikan internet ke switch-nya atau tidak ya. Kita akan coba. Kita logout terlebih dahulu ya, kita logout saja dulu. Terus saya akan memindahkan kabel pada port 5 di switch ini, saya akan tancapkan ke port ID
10 pada Ether 2 ya, pada switch manageable ini ya. Terus di sini saya akan setting dulu di sini ya, akan setting kembali di sini. Saya kembalikan dia IP-nya secara dynamic ya, dynamic DHCP kliennya ya. Ini kita kasih obtain saja seperti ini ya, obtain, oke. Oke, dia mendapat network ke network 8 dan di sini dan dia terhubung ya, internet akses. Tapi kita akan coba melihat IP yang kita dapatkan itu berapa ya. Kita masuk CMD dulu, CMD, kita enter. Cara melihat IP pada Command-Prom ini dengan memberikan perintah IP config ya, seperti ini. Kita enter. Oke, seperti ini ya. IP-nya pada Ether atau port 2, port 20 atau VLAN ID 20 nih seperti ini. IP-nya 10 2.254 ya. Kira-kira seperti ini. Dia punya IP yang didapat. Terus kita uji dia punya internetnya, apakah mendapat internet atau tidak ya. Ping saja, ping 8.8.8.8. Kita enter. Oke, internetnya juga dapat diakses. Kita ping ke Google, ping google.com, enter. Nah, Google-nya pun dapat diakses. Kita akan coba menggunakan web browser ya. Menggunakan web browser, kita buka Google sini, Google Chrome, kita buka tab baru, kita buka YouTube. Oke, YouTube pun bisa diakses. Kita coba buka salah satu video di sini. Oke, ternyata pada switch manageable ini kita bisa mengakses internetnya ya. Kita bisa mengakses internetnya. Nah, kita akan coba kembali pada VLAN 20 nya ya, VLAN 20. Berapa IP yang kita peroleh ya. Saya akan memindahkan kembali kabel yang terhubung ke PC saya ini atau ke laptop saya ini yang menuju ke switch-nya. Saya akan tancapkan ke port ID 20 ya, port ID 20 dengan IP-nya 3.1 10.10 3.1/24. Kita akan coba lihat kembali dia punya IP-nya, IP config. Kita kembali ke sini, ke CMD-nya, kita bersihkan terlebih dahulu CLS, terus kita IP config lagi, kita enter ya. Dia mendapatkan IP di segmen 3 ya, seperti ini. Terus kita coba ping juga, ping lagi, bentar. Oke, berhasil. Kita ping ke Google nya. Oke, ini juga bisa diakses. Oke, kita coba menggunakan web browser. Buka lagi YouTube. Nah, saya buka salah satu video yang lainnya. Ini. Nah, ternyata bisa diakses juga ya, internet atau YouTube-nya dapat dibuka. Ini berarti secara konfigurasi sudah berhasil, sudah benar, dan internetnya dapat didistribusikan ke switch manageable atau switch manageable ini yang sudah dibangun VLAN tadi ya, sehingga internetnya dapat berfungsi dengan baik. Nah, demikian konfigurasi membangun VLAN pada video kali ini. Semoga apa yang saya berikan dan saya bagikan ini dapat bermanfaat bagi kalian.
Ini itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, still